menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Ada orang ngintip di pekarangan rumah bukannya ditegur atau ditanya tapi justru dibacok. Jadi Rumah Pancasila turun ke lapangan, melakukan cross check langsung di kepolisian, kemudian menilai alat-alat bukti. Ini tidak masuk kategori alasan pemaaf ya di pasal 49. Berdasarkan alat-alat bukti jelas dia melakukan pencurian sehingga dia juga harus dihukum. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini tentang Mbah Minto ya, yang bacok pencuri, ada luka di leher sama di tangan, kemudian ditinggalkan begitu saja, ban motornya dibacok juga oleh Mbah Minto ini sehingga gembos. Akhirnya si pencuri ini jalan, kemudian jatuh di masyarakat, naik motor terus dibantu masyarakat. Dia melaporkan ya ke polisi. Ini pernah dibuat video sama Rumah Pancasila ya, kira-kira mungkin 2 bulan atau 3 bulan lalu. Jadi Rumah Pancasila turun ke lapangan loh, melakukan cross check langsung di kepolisian, kemudian menilai alat-alat bukti. Rumah Pancasila waktu itu memberikan pendapat bahwa ini tidak masuk kategori alasan pemaaf ya di pasal 49, sehingga secara hukum Mbah Minto ini memang harus dijatuhi hukuman pidana karena dia tidak memberikan pertolongan atau menangkap secara baik tapi justru membacok kemudian ditinggal. Oleh karena itu di proses hukumnya berlanjut dan benar hakim berdasarkan alat bukti yang disidang beranggapan bahwa yang dilakukan Pak Minto ini benar, merupakan pelanggaran hukum ya, penganiayaan berat menyebabkan orang lain luka parah ya. Sekalipun yang dilakukan ini terhadap pencuri, karena pencuri ini sebenarnya sedang duduk untuk mengambil ikan dibacok, tidak diperingati tapi dibacok kemudian ditinggal, bukan diberitahukan kepada masyarakat untuk ditolong atau dilaporkan ke polisi. Minimal bacok oke, tapi setelah itu Mbah Minto harus melaporkan ke polisi bahwa ada orang maling dan lain sebagainya. Dituntut jaksa 2 tahun dan divonis 1,1 tahun 2 bulan atau 14 bulan ya. Menurut Rumah Pancasila, putusan hakim ini tepat ya, sudah pas secara hukum, sesuai dengan aturan perundang-undangan, sesuai dengan alat-alat bukti yang ada, yang ditampilkan, dan Rumah Pancasila ikut melakukan identifikasi lapangan ya, klarifikasi terhadap alat-alat bukti dan tahu betul. Kebetulan 2 hari lalu saya ketemu dengan Pak Kajarinya juga ya. Jadi ternyata si pencuri ini juga diproses ya dengan pasal 363 itu ancamannya 5 tahun penjara dan sudah mau tahap 2 ya karena sudah dinyatakan P21. Jadi si pencuri ini juga akan dilakukan tuntutan hukum ya di Pengadilan Negeri Demak. Dengan ikan, kalau saya tidak salah Pak Kajari kemarin menyampaikan kepada saya sekitar 15 kilo ya, macam-macam ikannya. Kerugian memang di bawah 2,5 juta rupiah ya, tapi berdasarkan Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung tahun 2012, ini pasal yang tidak masuk kategori yang hakimnya tunggal. Tetapi mungkin bisa diarahkan ke sana ya, tinggal nanti Ketua Pengadilan Negeri Demak itu seperti apa. Pakai hakim majelis atau hakim tunggal berdasarkan nilai kerugian, kita tinggal lihat aja. Tapi kalau ditanya menurut Rumah Pancasila, apakah si pencuri ini harus dihukum ya? Berdasarkan alat-alat bukti jelas dia melakukan pencurian sehingga dia juga harus dihukum. Tinggal nanti pembuktiannya apakah pasal 362 yang masuk di dalam kategori bisa diberikan hukuman percobaan ataukah masuk di dalam kategori 363 yang nanti dapat divonis masuk penjara semua. Alat bukti untuk perkara pencurian adalah sekitar 5 kg ikan berbagai jenis ya. Nilainya di bawah 2,5 juta tapi karena memasuki pekarangan orang dikenakan pasal 363. Kita tidak tahu nanti ada subsidiar atau tidak, saya lupa menanyakan sama Kajari kemarin. Tapi intinya kalau ditanya soal perkara ini saya ingin mengatakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak itu berdasarkan keadilan, berdasarkan manfaat, dan berdasarkan kepastian hukum semuanya sudah tepat. Adil ini. Karena nanti kalau justru divonis bebas, besok-besok orang akan melakukan itu. Gitu. Ada orang ngintip di pekarangan rumah bukannya ditegur atau ditanya, tapi justru dibacok. Kemudian ditinggal begitu saja. Ini tidak boleh untuk
terjadi ya, kecuali ada penyerangan terhadap diri kita, nyawa kita, harta benda kita, baru kita melakukan pembelaan diri, menyebabkan orang lain luka dan lain sebagainya, itu ada alasan pemaafnya. Itu dari Rumah Pancasila, semoga menjadi ruang bagi kita untuk berdiskusi secara baik ya. Jangan kemudian hal-hal seperti ini kemudian kita mencelah aparatur penegak hukum. Mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur. Nilai keadilannya menurut Rumah Pancasila ada, supaya memberikan sebuah manfaat ya kepada masyarakat Indonesia juga, bahwa tidak sembarangan boleh bacok. Memberikan kepastian hukum bahwa kalau Anda melihat ada maling atau apa, bisa menangkapnya itu loh, atau berteriak dan lain sebagainya. Atau melaporkan kepada polisi, bukan kemudian membacoknya dan meninggalkannya begitu saja, atau membunuhnya atau menganiayanya kemudian meninggalkan begitu saja. Bukan caranya seperti itu. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu buka mata, buka telinga, berbuat baik, itu yang paling inti di Rumah Indonesia. Melapangkan